Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kita di podcast Ngawur. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial buat ngebahas tentang kepemudaan di wilayah sini. Gak usah lama-lama lagi lah, kita langsung panggil aja narasumbernya sekarang. Perkenalan dulu dong. Sambil ngerokok aja ya. Gak apa-apa, kita santai aja, santai. Silakan diperkenalkan dulu. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke podcast Ngawur, luar biasa. Perkenalkan, saya Usin Bucek, asal dari kampung atau dari Ruyuk. Dari Kampung Kelukaru, Desa Curug Bitung, Kecamatan Agung, Kabupaten Bogor. Biasanya sih ada nama panggilannya nggak? Untuk panggilan saya lebih dipanggil Bucek. Oh, Bucek. Kita panggil abang aja lah. Kita menghargai ya sama yang lebih dewasa dari kita. Buat kesibukan hari ini, ngapain aja nih? Kesibukan untuk hari ini, satu masih tetap di kepemudaan ya. Ngurus di pemuda, wilayah, dan mengurus Karang Taruna. Paling itu sih untuk sementara. Udah bekerja atau udah beristri, punya keluarga gitu? Kalau pekerjaan serabutan. Oke. Serabutan. Anak, istri alhamdulillah masih. Anak saya 3. Oh. Istri baru 1. Oh, jadi ada niatan mau nambah lagi nih. Aduh. Amin. Aduh. Amin, amin. Aduh. Cuman jangan kebanyakan istri lah. Bikin puyeng ke kita ya. Pengalaman abang di kepemudaan itu apa aja sih? Oke, untuk pengalaman di kepemudaan, kita bicara untuk pengurus pemuda wilayah mungkin ya. Alhamdulillah saya ngurus di pemuda yang ada di wilayah kampung saya sendiri 10 tahun atau 2 periode saya jadi ketua pemuda di wilayah. Udah lama ya, jadi banyak lah pengalamannya ya. Aduh. Nggak banyak, cuman lama. Tapi tipis-tipis ada dong ya. Ada lah, ada. Nih tujuan ikut itu sih apa aja sih, buat apa gitu? Sebetulnya kalau kita ngurus di kepemudaan itu lebih ke kepedulian lah. Lebih kepedulian kaitan dengan ya pemuda itu sendiri gitu, kaitan dengan potensi dan lain-lain yang ada di wilayah itu, buat supaya pemuda lagi jadi lebih aktif lah ya. Kayak gitu. Harapan abang sih buat organisasi itu sih apa aja sih harapannya? Pengen kayak gimana ya? Sulitnya itu gimana, resikonya gimana gitu? Untuk tingkat kesulitan jadi pengurus pemuda yang saya alami ya, mungkin konsisten pemuda itu sendiri gitu. Jadi, dan yang kedua tingkat kesulitan itu mungkin kekompakan lah ya. Jadi kurang kompak lah ya. Jadi untuk menyatukan pikiran satu pemuda dengan ratusan pemuda yang lain itu bukan hal yang gampang. Iya, susah gitu banget itu kayaknya. Apalagi kalau nggak kompak itu ke kitanya berat banget. Gitu. Itulah salah satu tingkat kesulitan mungkin gitu. Harapannya sih pengen apa? Harapan untuk kalangan pemuda ya, khususnya yang ada di wilayah maupun di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan mungkin yang memang dinaungi oleh Karang Taruna ataupun KNVI kalau kaitan dengan pemuda, ya harapannya lebih kreatif lah, itu lebih kreatif. Contoh seperti konten kreator ini nih, orang-orang kreatif ini luar biasa gitu. Yang punya kemauan menggali potensi di wilayah lah, gitu. Jadi supaya aktif aja lah pemudanya, bikin konten gini supaya pemuda tuh jadi makin tertarik lah. Pernah gak sih ada masalah gitu, konflik di organisasi itu, pernah gak sih?
kalau bicara konflik Ya, di ya. kepemudaan mungkin itu paling kompleks ya. Dan paling sering gitu. Aduh. Kalau bicara konflik karena ada peribahasa kan apa ya? Anak muda itu ya darah muda, Ya. berarti darahnya muda gitu. Para remaja. Ya, darah para remaja. Jadi hal-hal konflik pasti paling identik kalau anak muda ya. Karena tadi jiwanya muda, jadi Egonya itu ya, pada egonya tinggi-tinggi. Jadi pola pikir kadang-kadang di belakang, ego di depan. Ya, akhirnya itulah. Itu sifatnya anak muda itu. Sambil ngerokok dong. Boleh. Sambil ngerokok dong. Ayo sok. Gak apa-apa yo. Kita santai-santai aja guys. Semurah itu. Oke. Kita sering-sering santai aja lah. Kalau misalnya ada masalah gitu antar pemuda, gimana sih cara nyelesainnya gitu? Tanpa ada terus kekerasan gitu. Oh gitu. Kalau apa ya cara ngeberesin masalah kalau misalnya ada konflik pemuda, ya terutama kita pelajari dulu mungkin ya titik permasalahannya. Kita pelajari dulu, terus konfliknya seperti apa. Akhirnya kita juga kan bisa berpikir cara penyelesaiannya harus seperti apa. Mungkin itu langkah awal. Nggak perlu Untuk kekerasan gitu. Nah, Kita nyelesainnya itu sambil kekeluargaan gitu lah. Ibaratnya santai. Nggak perlu emosi tinggi ya. ya Bahaya banget itu guys. Kalau sampai panas kepala, aduh kacau itu. Antara pemuda pasti berlanjut terus. konflik pemuda itu pasti ada. Itu pasti selalu ada di antara pemuda. Cara biar pemuda lebih aktif nih, gimana nih? Cara mengajak lah, supaya ayo kita bikin ini, bikin itu gitu. Gimana sih? Cara mengajak pemuda, Ya kan kebanyakan itu malas gitu. ya mungkin kita harus ini dulu ya, menyesuaikan pemuda yang ada di wilayah itu dulu. Itu satu. Yang kedua, potensi apa yang bisa digali di wilayah itu supaya si pemuda itu juga tertarik. Gitu. Jadi intinya kita juga harus membaca dulu lah keinginan si pemuda yang ada di wilayah itu apa. Ya, Sehingga dikala kita mengajak untuk menggali potensi kaitan dengan apapun itu bisa masuk gitu Iya, dan bisa jadi tertarik. pemudanya itu jadi lebih tertarik lah, Nah, jadi itu. lebih minat. Soalnya kalau bicara pemuda, ketika kita menawarkan apapun itu kaitan dengan potensi ataupun keberlanjutan pemuda itu nanti mau seperti apa, kalau dianya belum ada ketertarikan, kita susah juga. Iya, Kita susah banget. Tuh. Jadi kayaknya segini aja lah pembahasan kita buat kepemudaan di wilayah sini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kesalahan kata maupun kekurangan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari saya. Buat Abang, terima Sama-sama. kasih telah datang di podcast kita. Semoga semakin majulah kepemudaan di wilayah sini. Amin. Semakin tertarik, semakin banyak yang mengikuti. Segitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.